Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Hafiz Izamufid Asidiki dengan NIM 1303183044 dari kelas IT 4203 dengan dosen Pak Gede Agung Ari Wisudiawan untuk mata kuliah basis data lanjut dari Fakultas Informatika Universitas Telkom. Kali ini saya ingin membahas tentang beberapa materi yang ada di basis data lanjut. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai proses dari transaksi. Yang pertama akan dijelaskan adalah ACID dari transaksi. ACID itu merupakan singkatan dari atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. Yang pertama, atomicity itu seperti yang dikatakan, transaksi itu harus bekerja sebagai sebuah unit. Meskipun transaksi mungkin melibatkan banyak pembaharuan, status database harus terlihat seolah-olah transaksi keseluruhan atau tidak ada bagian dari transaksi yang telah dilakukan. Semua pernyataan harus lengkap ataupun tidak ada. Konsistensi. Transaksi harus mengambil database dari satu status yang konsisten ke status yang berikutnya. Pelaksanaan transaksi dalam isolasi mempertahankan konsistensi dari sebuah database tersebut. Yang selanjutnya adalah isolasi. Meskipun beberapa transaksi dapat mengeksekusi secara bersamaan, setiap transaksi harus tidak menyadari transaksi lain sedang secara bersamaan itu mengeksekusi. Sehingga hasil transaksi menengah harus disembunyikan dari transaksi yang dilakukan bersama. Artinya, untuk setiap pasang transaksi TI dan TJ, tampaknya TI bahwa TJ selesai mengeksekusi TI sebelum dimulai, dan TJ pun mulai eksekusi itu setelah TI selesai. Padahal pada kenyataannya TI dan TJ itu mengeksekusi secara bersamaan. Setelah itu durability. Setelah transaksi berhasil diselesaikan, perubahan yang telah dibuat ke dalam database itu atau yang disebut data yang diubah oleh transaksi itu harus tetap permanen. Bahkan jika ada kegagalan sistem, kita akan melihat bahwa kegagalan sistem itu telah dicapai dengan file log system. Selanjutnya ada transaksi. Sebuah DBMS diharapkan dapat mendukung ACID transaksi, yaitu atomic, consistent, isolated, dan durable. Atomic, baik seluruh proses dilakukan atau tidak. Terus konsisten, kendala database dipertahankan. Isolated, itu tampaknya pengguna seolah-olah hanya satu proses mengeksekusi pada satu waktu. Durable itu efek dari proses tidak tersesat jika sistem crash. Dari hal ini ada all or nothing, before and after, you are the one. Durable itu nothing can change. Selanjutnya ini merupakan deskripsi dari contoh ACID prinsip. Yang pertama itu ilustrasinya untuk pada transfer ya. Misalnya akun 003 ini
mentransfer uang sebanyak $50 ke akun 001. Dalam DBMS seperti ini, update account set balance sama dengan balance kurang 50, where account underscore nomor sama dengan 003. Sedangkan di saat yang bersamaan pun update account set balance sama dengan balance ditambah 50, where nomor akunnya sama dengan 001. Maka pada mekanismenya itu seperti ini. Pertama, membaca record tuple akun A dari tabel ke variabel buffer. Lalu yang kedua itu akun mengupdate keseimbangan dalam variabel buffer. Lalu kemudian menulis kembali hasilnya ke tabel. Setelah itu membaca record tuple akun B dari tabel ke variabel buffer. Kemudian update akun B, lalu menulis kembali update-nya ke dalam tabel. Ini merupakan tes dari ACID, yaitu Atomic Requirement. Jika transaksi gagal setelah langkah 3 dan sebelum langkah 6, sistem harus memastikan bahwa pembaruan tidak tercermin pada pangkalan data lain. Line inconsistent akan menghasilkan jumlah A dan B tidak berubah dengan pelaksanaan transaksi. Lalu isolation requirement itu jika antara langkah 3 dan langkah 6 transaksi lain diperbolehkan untuk mengakses sebagian database diperbarui, akan memperlihatkan database yang tidak konsisten. Selanjutnya ada durability requirement. Setelah pengguna diberitahu bahwa transaksi telah selesai, update ke database oleh transaksi harus bertahap meskipun ada kegagalan. Yang selanjutnya itu prinsipnya dalam mengimplementasikan di DBMS. Bagaimana DBMS menerapkan sifat ACID dalam transaksi? Atomicity dan durability itu ada recover manager, konsistensi dan isolation itu ada concurrency control. Atomicity dan durability, di mana database schema itu digunakan sebagai implementasi atomicity dan prinsip ketahanan, yaitu prinsip durability, menganggap bahwa hanya satu transaksi aktif pada satu waktu. Pointer yang disebut dengan DB pointer selalu menunjuk konsisten saat ini salinan database. Terus semua pembaruan yang dilakukan pada salinan bayangan, pangkalan data dan DB pointer dibuat untuk menunjuk ke salinan bayangan, diperbaharui hanya setelah transaksi mencapai sebagian commit dan semua diperbaharui. Tetapi mekanisme ini hanya baik dan efisien jika diterapkan pada transaksi dalam jumlah yang kecil. Mengapa? Karena mengeksekusi transaksi tunggal memerlukan penyalinan seluruh database. Lalu jika datanya besar seperti apa? Menggunakan skema kontrol konkurensi, yaitu untuk mengontrol interaksi antara transaksi bersamaan untuk mencegah mereka dari merusak konsisten pangkalan data. Ini merupakan level konsistensi. Lalu isolation level, phantom read count. Lalu kesimpulannya itu terdapat 3 masalah, yaitu loss update, dirty read, dan phantom read. Semua 3 masalah ini bisa dihindari jika hanya satu transaksi yang diizinkan untuk dijalankan pada suatu waktu. Tapi itu merupakan hampir hal yang mustahil. Jadi tanggung jawab dari sistem database adalah untuk memastikan bahwa transaksi itu berjalan pada saat yang sama
namun hanya tampak saja berjalannya itu secara sendiri-sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.